YouTube Dr. Elis Official. Nah, kali ini saya kedatangan teman yang cantik dan fashionable. Tapi selain cantik, dia juga seorang seller diamond. Hai, perkenalkan nama saya Lisa. Saya temannya Dr. Elis sekaligus seller diamond di Bandung. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya tentang diamond, bisa ke Dr. Elis atau ke aku. Nah, ini kan kebenaran Mbak Lisa, kita banyak yang DM tuh di IG saya mengenai apa sih diamond itu, terus pengen kupas tuntas tentang diamond. Kebenaran kan Mbak Lisa kesini, jadi mungkin saya ada beberapa pertanyaan dari subscriber atau yang DM ke saya untuk Mbak Lisa. Nggak apa-apa ya, kita bahas sedikit. Oke, Saya lihat dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Paling kalau ini pertanyaan dari saya ya. Coba Mbak Lisa ceritain udah berapa lama jadi seller diamond, sama pengalaman yang menarik selama jadi seller diamond itu apa sih? aku jualan diamond pertamanya dari kakak sih, karena kakak punya perusahaan diamond tuh. Terus akhirnya dari kuliah diajak bisnis, akhirnya bisnis sampai sekarang. Jadi saya start bisnis ini tuh dari umur 21 tahun. Jadi udah dari umur 21 tahun, jadi kurang lebih udah 10 tahun bergelut di bidang diamond. Persepsi diamond di mata Mbak Lisa, karena kan siapa sih yang nggak suka diamond, atau siapa sih yang nggak tahu diamond kan, cuman mungkin pengen tahu persepsinya tuh diamond itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau kenapa sih diamond selalu dibilang a girl best friends, jadi dibilangnya diamond itu sahabatnya para perempuan. Emang benar, jadi emang diamond itu bersahabat banget sama perempuan. Menurut aku diamond itu adalah barang, benda yang menjadi status sosial seseorang. Jadi kalau orang yang udah pakai diamond udah pasti status sosialnya itu berbeda dari kalangan pada umumnya gitu. Dan jadi tambah percaya diri dari ya, percaya kalau pakai diri. diamond. Benar. Kalau misalnya kita mau beli diamond nih, kita belum pernah beli diamond tapi kita pengen beli diamond gitu. Nah, apa sih yang harus diperhatiin gitu? Jangan sampai kita ketipu atau gimana gitu. Ini sih informasi basic dasar gimana sih caranya kita menilai harga diamond tersebut gitu ya. Biasanya di diamond basicnya tuh ada 4C. Bisa di ini nggak? Misalnya kita ambil dulu nih ya. Oh, iya. Ini contohnya yang ini kali ya, diamond yang paling aku suka. Nah, ini. Nah, dari diamond ini itu ini tuh kita bisa menilai dari 4C untuk menentukan ini diamond bagus atau enggak sih, berkualitas atau tidak sih, seperti itu. Nah, 4C itu color, karat, clarity, dan cuttingnya gitu. Nah, nanti untuk contohnya nih, aku kasih contoh nih. Untuk misalnya ini basic knowledge aja ya untuk sebuah diamond. Misalnya dari color. Nah, color itu adalah suatu faktor yang menjadi faktor yang sangat penting, penunjang yang sangat penting dalam pemilihan diamond, Dok. Jadi kalau misalnya color itu kan kita lihatnya kalau sekilas nih kayak gini nih, kelihatannya putih gitu. Sebenarnya banyak banget warna diamond itu gitu. Color itu biasanya gradingnya dia startnya from D, E, F, until Z sampai Z gitu. Jadinya nanti kita pilih D itu apa sih? Putih bukan sih? Ternyata D itu bukan putih dong, tapi nggak ada warnanya. Jadi kayak jernih banget nih. Nanti kalau misalnya mau lihat koleksinya Dr. Elis nih yang berliannya mengkilat, bagus, bersih, ini ibu ini bisa dilihat colornya, pasti pemilihan warna colornya tuh pasti selalu bersih. Selanjutnya itu menjadi faktor yang penting juga adalah clarity-nya. Nah, clarity apa sih, Dok? Clarity itu tuh karena kan ini kan ciptaan dari Allah nih. Adanya tuh bukan bikinan manusia nih. Ini tuh ciptaan dari Allah, adanya di bumi. Nah, diambillah. Nah, biasanya batu mulia itu kan dia terciptanya dari alam, sehingga dia untuk menjadi putih bersih itu adalah barang yang langka, Dok. Jadinya kayak ada biasan-biasan gitu bukan sih, atau apa? Terang kayak gitu. Jadi dia ada warna lain atau sayatan lain kayak luka, mungkin bisa dibilang dengan kata kasarnya tuh luka gitu loh, Dok. Jadi ditentukan kalau misalnya clarity itu artinya kejernihan, itu tuh bisa startingnya itu dari IF, PS1 dan sebagainya. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, aku bisa bikin chartnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah
karat. Karat itu artinya berat. Semakin besar volumenya, semakin besar karatnya, berarti harganya semakin mahal. Kayak gitu. Satu lagi berarti cutting. Nah, cutting juga menjadi penting dok dalam pemilihan diamond. Karena walaupun dia misalnya clarity-nya kurang bagus, tapi cara mengcutnya dia indah, harganya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang diamond besar dipotong dengan asal-asalan. Contohnya kayak kita beli diamond seperti ini, yang biasa dokter Elis beli ini, dibandingkan dengan diamond yang di-cut di Kalimantan dok. Seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi beda ya? Jadi beda, tapi secara kasat mata kalau kita milih diamond juga kelihatan dok dari cahayanya, pantulannya, dan seperti itu. Di atas 0,5 karat biasanya diamond tersebut mempunyai sertifikat seperti itu, di atas 0,5. Tapi kalau misalnya untuk diamond fashion, contohnya diamond fashion seperti ini, itu dia hanya dapat sertifikat dari tempat penjualannya aja. Jadi gitu. nggak dapat ya kalau yang itu ya di atas 0,5. Di atas 0,5 dia ada sertifikat untuk batunya. Nah, di dalam sertifikat itu ada tadi dok, ada color, clarity, karat, dan cutting tersebut ada di dalam sertifikat di situ ya? batunya Nah tersebut. itu sertifikatnya itu dari tokonya atau misalnya dari yang pertama diamond atau gimana? Nah, diamond sendiri, sertifikasi diamond tersendiri itu terbagi. Ada yang dari Amerika seperti GIA yang selalu kita percaya GIA, atau sertifikasi dari Indonesia itu juga bisa dipercaya dok. Jadi dan ada satu lagi yang tanpa sertifikat. Jadi walaupun diamond tidak ada sertifikat, tetapi toko atau tempat kamu beli bisa menggaransi bahwa diamond tersebut asli, itu fine. Tapi jelas kalau kamu beli sertifikat dengan sertifikat GIA yang seperti dokter Elis biasa beli, itu harganya pasti lebih tinggi dibanding dengan berlian yang tanpa sertifikat, hanya dengan sertifikat toko aja. Karena dari luar juga ya. Nah kan tadi udah tuh cara memilih diamond, cara biar asli apa enggak. Nah sekarang cara pemeliharaannya gimana? Ribet nggak sih? Apa susah atau kita bisa lakuin sendiri di rumah? Satu hal yang menarik tentang diamond, jadi sebenarnya diamond itu nggak bisa rusak dok. Nah, karena dia itu benda keras, jadi dia hanya bisa rusak kalau kena lagi sama diamondnya. Jadi akan pecah kalau dia bertabrakan dengan diamond lagi. Jadi sebenarnya kalau berlian asli itu nggak akan rusak, kecuali kamu nyimpennya nggak baik gitu. Jadi pemeliharaannya juga termasuk penyimpanan, itu penting untuk menaruh tempat berliannya tuh di tempatnya gitu. Apalagi dengan koleksi-koleksi berlian dokter Elis yang seperti ini nih. Misalnya ada diamond-diamond yang soliter besar seperti ini tuh harus benar-benar dijaga, jangan sampai dia bertabrakan dengan berlian yang lainnya. Kemudian kalau misalnya pemakaian, biasanya kan kita, apalagi kalau misalnya kita cewek ya dok, pakai lotion, pengen pakai parfum, sebenarnya nggak apa-apa sih, diamondnya tidak akan rusak. Tapi emas yang melapisinya dia akan oksidasi, sehingga kita tetap harus melakukan perawatan seperti krum, kita cuci, diamondnya kita bersihkan, seperti itu. Untuk perawatan sendiri di rumah, yang seperti dokter Elis sudah lakukan di rumah, contohnya direndam dengan air panas atau dengan solution atau sabun yang lembut untuk menghilangkan lemak-lemak dari rangka tersebut. Seperti itu. Tapi ingat, jangan seperti kita beli emas nih digosok dengan sikat gigi yang keras, atau seperti itu akan takutnya kalau dengan berlian-berlian fashion seperti ini dia akan lepas dari giginya gitu dok. Jadi harus hati-hati. Sebaiknya untuk membersihkan diamond, dokter Elis bisa langsung ke aku untuk dilakukan pemeliharaan, juga sekaligus dikrum ulang seperti itu. Dan itu gratis ya? Iya. Tidak bayar. Nah, mungkin nextnya kalau misalnya subscriber ada penasaran atau apa, mau bahas tentang sertifikat atau mungkin masalah harga kali ya. Biasanya orang tuh kalau lihat berlian itu wah mahal gitu, atau bisa di ini sedikit tentang harganya mungkin ya, mulai dari berapa gitu. Siapa tahu kan ada yang mau ngasih ke pacar atau ke istri gitu kan, jadi dia bisa tahu berapa gitu. Kalau diamond sendiri harganya bervariasi. Biasanya kalau untuk perhiasan seperti cincin gitu bisa start from 7,5 juta dan sampai up nggak gitu. terlalu mahal juga ya, 7 juta juga. Sampai seharga mobil ya bisa dok ya. Seperti yang sering artis-artis pakai ya, Ya, gitu. seperti dokter Elis sering pakai ya. Oke Mbak Lisa, terima kasih informasi tentang diamondnya. Iya. Nanti siapa tahu kita undang lagi ya, bersedia ya untuk datang ke channel dokter
Elis Official. Jangan lupa subscribe ke channel Dr. Elis Official. Baik teman-teman, gitu aja konten saya tentang diamond. Jangan lupa tetap tersenyum, tetap semangat, sehat dan cantik.